Babi ini pun mengejar mereka dengan brutal. Dan saat babi ini akan mengeksekusi Yuli, tiba-tiba si Boy terbangun dan menahan serangan si babi lanat tersebut. "Hei babi, kenapa semalam lu kasih kue kopi? Kopi kadaluarsa?" Ditabukinlah si babi dan diunjang-unjang dibanting-banting dikeplek-keplek nih, hingga akhirnya dihabisi. Asli tega banget. 喝一个，喝一杯。姑娘。 Cerita diawali dengan melihat gambar pemuda yang sedang memasuki sebuah kafe. Terdapat beberapa orang yang tergeletak tak bernyawa. Dan di situ mereka malah melihat kakak perguruannya yang sedang tertidur pulas. Lalu tiba-tiba mendekati kagetkan dengan pintu yang terbuka. Disertai kemunculan seorang pria tampan yang ternyata adalah seekor siluman. Ternyata seekor siluman ini adalah kawanan gurunya. Gurunya menerangkan bahwa ini adalah salah satu contoh siluman cukup cerdas dan sangat mematikan karena sering melakukan serangan yang secara tiba-tiba. Dan secara alamiah, siluman babi memiliki nafsu yang sangat tinggi, terutama ketika melihat wanita. 女弟子可得当心呐！ 素了会怎么样啊？ Saat Sirius menerangkan, sang guru ini diganggu seekor lalat, yang akhirnya dikepleklah hal tersebut. Tanpa mereka sadari bahwa roh lalat ternyata mampu membaktikan kekuatan jahat siluman dengan cara memasuki tubuh tersebut. Hingga yang terjadi, 飞机素了会怎么样啊？ 邪祟因受到妖气牵制， mereka kewalahan menghadapi siluman babi yang ternyata salah OP parah. Babi ini pun mengejar mereka dengan brutal. Dan saat babi ini akan mengeksekusi Yuli, tiba-tiba si Boy terbangun dan menahan serangan si babi lanat tersebut. "Hei babi, kenapa semalam lu kasih kue kopi? Kopi kadaluarsa?" Ditabukinlah si babi dan diunjang-unjang dibanting-banting dikeplek-keplek nih, hingga akhirnya dihabisi. Asli tega banget. Walau ternyata yang baru saja terjadi adalah sebuah dunia ilusi. Sebuah simulasi yang ditujukan untuk ujian kelulusan kenaikan tingkat di Akademi Pemburu Siluman itu. Guru Xia sangat bangga atas prestasi si Boy, murid kesayangannya ini. 空虚虎形天 Tidak 残鸟。 sia-sia dia merawat dan membesarkan Boy hingga saat ini. Usut punya usut ternyata si Boy dahulu adalah seorang bayi yang dibawa oleh Master Yin. Dan karena tidak ada yang merawat dan membesarkan, maka Guru Xia yang merawat dan dibesarkanlah si Boy di padepokan tersebut. Dan kini tibalah saatnya pelantikan. Si Boy resmi menjadi seorang pembasmi siluman. Tetapi sesuatu keanehan terjadi. 真正的驱魔人， Tiba-tiba dia merasakan kesakitan dan mendapatkan penglihatan seekor siluman kera. Berubahlah si Boy menjadi manusia setengah siluman yang sangat brutal, asli OP banget. Melihat kejadian tersebut, semua orang yang berada di padepokan itu berusaha menyerangnya dan menyegel kekuatan jahat itu. Guru Xia pun berundangan, tetapi tetap saja kewalahan. Si Boy akhirnya memilih kabur dengan melompat, melesat, mabur dan merusak atap gedung aula pertemuan tersebut. 你慢点。 阁下这样妄下断论， Akibat kejadian tersebut, si Boy resmi dijadikan buronan para pemburu siluman di seluruh penjuru dunia. 给我喝一个。姑娘。 Malam itu si Boy bersembunyi memasuki sebuah pos ronda. Di pos ronda tersebut terdapat 3 orang yang sedang membakar singkong. Melihat si Boy yang memakai gigi palsu bertaring, ketiga orang ini memilih pergi sesuai naskah yang ditulis sang sutradara. Saat hendak istirahat, tiba-tiba dia mendengar keributan di luar. Dan setelah dia intip, ternyata itu adalah Dek Yuli yang sedang melawan seekor siluman rambut putih. Saat itu si Boy menolongnya dan berhasil membungkus siluman dengan gambar amornya.
hingga menjadi boneka lucu. Asli gombal amo OP banget. Ternyata kejadian tersebut adalah siasat ketika adik seperguruannya ini untuk menghabisi si Boy. Tanpa diduga, Dek Yuli menusuk si Boy dari belakang. Hal ini membuat si Boy terluka parah. Lagi-lagi karena film baru saja dimulai, dimasukkanlah Master Yin sebagai juru penyelamat si Boy. Saat siuman, si Boy bertanya kepada Master Yin, "Kok bisa jadi begini? Kenapa? Apa yang terjadi padaku, Guru? Sebenarnya apa yang terjadi? Jika aku adalah siluman, lebih baik aku mati saja, Guru. Kenapa aku selamatkan aku?" "Goblok, kamu ini hanya setengah siluman. Bahkan dari dulu aku sudah mengorbankan setengah kultivasiku untuk menyembuhkanmu, menekan aura jahat siluman yang ada pada diri lu." "Oh, begitu ya, Guru." Si Boy pun akhirnya meminta petunjuk Master Yin. Bagaimana caranya agar dia bisa kembali menjadi manusia seutuhnya? Guru Yin menjelaskan bahwa ada daerah yang bernama Kota Bahagia. Di sana dikabarkan terdapat pil inti roh siluman yang dipercaya dapat menyelamatkannya. Tetapi jangan sampai pil inti roh itu jatuh pada siluman jahat. Karena jika sampai itu terjadi, maka satu-satunya obat adalah dengan membunuh siluman yang mempunyai pupil mata berwarna emas. Sampailah si Boy di kota tersebut, kota yang sangat aneh yang selalu diselimuti awan gelap. Baru saja sampai di situ, Boy harus melihat kedua temannya pengusir siluman mati bunuh diri karena menyangka si Boy akan memakannya. Lalu tiba-tiba muncullah orang yang wajahnya sama persis dengan si Boy. Dianggap ini adalah siluman berbahaya, dia pun melakukan beberapa serangan kepada pria misterius tersebut. Ternyata dia berubah menjadi gadis cantik, sebut saja Mbak-mbak cantik ini menawarkan bantuan pada si Boy untuk menyelamatkannya.